Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran analisis data, tepatnya pada subtema uji keseragaman data di responsi simulasi tahun ajaran 2024-2025. Di sini kita akan mempelajari beberapa uji yang akan digunakan pada topik analisis data responsi simulasi, tepatnya uji keseragaman. Baik, seperti yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya, terdapat 4 jenis uji yang diperlukan untuk menganalisis data responsi simulasi. Yang pertama ada uji kecukupan data, yang kedua uji keseragaman data, yang ketiga uji independensi data, dan yang keempat fitting distribusi. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari lebih jauh mengenai uji keseragaman data. Setelah data dinyatakan cukup, maka perlu untuk mengetahui apakah seluruh data-data yang sudah dikumpulkan tersebut seragam, atau apakah ia berada dalam batas atas dan batas bawah yang bisa mengategorikan mereka sebagai data yang seragam. Suatu data dikategorikan seragam apabila berada dalam rentang batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB tertentu. Apabila ada yang melebihi batas, maka data outlier tersebut harus diimputasi sesuai dengan distribusi frekuensinya. Nah, di sini sudah ada beberapa rumus. Yang pertama untuk mencari rata-rata, kemudian batas kendali atas adalah X bar atau rata-rata itu sendiri ditambah dengan K dikali standar deviasi. Nah, K ini adalah nilai indeks pada tabel distribusi normal. Di sini kita menggunakan K sebesar 2. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke cara pengerjaan uji keseragaman data itu sendiri. Oke, di sini kita sudah punya data yang sudah dinyatakan cukup pada video sebelumnya. Lalu kita ingin mengetahui apakah data-data tersebut sudah seragam atau apakah masih ada data yang outlier dari sekumpulan data itu sendiri. Nah, yang pertama tentunya kita harus mencari mean atau rata-rata dari data-data tersebut. Caranya dengan klik sama dengan AVG atau average, lalu pilih rentang datanya dari data pertama hingga data ke-46. Nah, jika sudah, lanjut untuk mencari standar deviasinya dengan klik sama dengan stdef, standar deviasi dari data pertama hingga data ke-6. Oke, jika sudah, di sini kita sudah mengetahui mean dan juga standar deviasi dari dataset yang sudah kita punya. Lalu selanjutnya adalah tahapan untuk menentukan batas kendali bawah dan juga batas kendali atas. Caranya dengan sama seperti rumus, sama dengan rata-rata atau mean itu sendiri. Jangan lupa untuk di F4 atau di log J50-nya dikurangi dengan 2 atau K-nya tadi 2 ya, dikali dengan standar deviasinya. Oke. Didapatkan batas kendali bawah sebesar 115. Kemudian untuk batas kendali atasnya sendiri tidak jauh berbeda, kita bisa ketikkan saja sama dengan, lalu ulang yang tadi yaitu mean-nya kali ini tapi ditambah dengan K atau 2 dikali standar deviasinya. Jangan lupa untuk mean dan juga standar deviasinya di log dengan mengetik F4. Nah, kalau sudah di sini kita sudah punya batas kendali bawah dan juga batas kendali atas, bisa dirapikan sejenak, lalu kita tampilkan 3 angka di belakang koma. Kalau sudah, kita bisa drag ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah masing-masing data ini berada dalam batas kendali bawah dan juga batas kendali atas, tentunya kita perlu memvisualisasikannya melalui control chart atau peta kendali. Baik, untuk membuat visualisasi grafik itu sendiri, teman-teman bisa pilih data durasi dari data pertama hingga data ke-46, lalu teman-teman sisipkan berupa diagram. Nah, karena di sini defaultnya adalah scatter plot, teman-teman bisa ubah saja menjadi diagram garis. Tentunya karena tadi juga yang dipilih baru durasinya saja, batas kendalinya belum terpilih, maka teman-teman bisa pilih rentang data, lalu tambahkan rentang lainnya, lalu kita tambahkan BKB dan BKA dari data ke pertama hingga data ke-46. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa turut ditambahkan pula di dalam rangkaian. Oke, baik. Tapi masih polosan ya di sini, maka kita bisa sesuaikan lagi. Yang pertama dari judul diagram dan sumbu, di sini teman-teman bisa pakai judul berupa proses pengeringan.
Lalu bisa disesuaikan sendiri saja. Di sini saya menggunakan font judul berupa Corierno, kemudian saya bold, lalu saya center. Oke, selanjutnya di sini juga masih cukup polos ya. Di sini masih belum ada rangkaiannya maupun ukuran titik untuk menandakan data-data yang keluar maupun yang ada di dalamnya. Maka di sini kita tambahkan plottingan titik-titik hingga 2 piksel. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan keterangan dengan cara klik 2 kali pada lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Lalu bisa diberikan label sendiri. Di sini kan yang biru adalah data pengeringan. Jadi teman-teman bisa masukkan pengeringan. Oke. Ini saya samakan dengan yang tadi. Oke, baik. Yang biru sudah, jangan lupa yang merah juga. Di sini dia adalah BKB atau batas kendali bawah. Disamakan lagi. Oke, lalu yang terakhir yang di kuning dia adalah batas kendali atas atau BKA. Dia bisa kembali disesuaikan dengan tema yang sudah kita pilih tadi. Oke, jika sudah maka BKA, BKB juga sudah terlihat di sini, maka bisa langsung dikecilkan atau disamakan ukurannya dengan fields control chart yang sudah disediakan. Nah, berdasarkan control chart tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya di sini ada satu data yang outlier yang keluar dari batas kendali bawahnya, yaitu lebih tepatnya ada di data ke-17. Kita bisa tandai dulu dengan warna merah. Oke. Nah, dikarenakan ada ketidakseragaman data, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa mengatasinya melalui teknik imputasi data, yaitu cara untuk memasukkan data outlier tersebut hingga berada di dalam batas kendali bawah maupun batas kendali atas yang sesuai. Nah, caranya tentunya tidak bisa sembarangan. Di sini teman-teman harus agak lompat sedikit ke uji fitting distribusi untuk melihat apakah data yang ada di durasi proses pengeringan ini mengikuti suatu distribusi tertentu, sehingga kita bisa asumsikan nilai yang bisa kita masukkan untuk mengetikkan 113 ini berapa. Singkatnya seperti itu. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengetahui langkah-langkah menentukan uji fitting distribusinya bisa ditonton di video selanjutnya. Tapi di sini kalau misalkan ada data yang outlier, maka cara kita menentukannya adalah dengan melihat distribusi dari data itu sendiri terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat dari proses pengeringan itu memiliki data yang banyak sekali tersebar di berbagai kelasnya dengan jumlah 6666. Maka bisa disimpulkan bahwa dari gambar yang ada di sini, dari grafik yang ada di sini, proses pengeringan ini berdistribusi uniform. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengubah atau mendrag uji independence ini ke bawah terlebih dahulu, lalu bisa diberikan keterangan agar tidak lupa. Jadi di sini data tidak seragam, tetapi dia mengikuti distribusi uniform. Nah, apabila sudah diketahui data ini mengikuti distribusi uniform, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memasukkan data outlier ini atau data ke-17 113 ini ke dalam batas kendali atas dan batas kendali bawah sesuai dengan karakteristik dari data itu sendiri. Nah, karena di sini dia adalah data uniform, maka sebenarnya kita bebas memasukkan data itu ke kelas manapun atau tanpa mengikuti suatu patokan selama ada di rentangnya, yaitu rentangnya kan di antara 113 hingga 220. Nah, karena batas kendali bawahnya ada 115, maka tentunya kita harus memasukkan data tersebut di antara 115 hingga 231. Nah, di sini kita bisa langsung aja dipilih juga kayak yang tadi, kita bisa sisipkan 4 kolom saja ya, karena batas kendali bawah dan batas kendali atasnya tidak akan berubah. Oke, lalu di sini seperti biasa kita tambahkan 1 kolom lagi untuk memisahkan antara data yang sudah
diolah dan juga sudah selesai dengan data yang belum diolah. Ini kita bisa tarik aja ke bawah, lalu kita blok. Oke, kalau sudah di sini, karena kita harus menyelesaikan uji keseragaman dulu baru uji independensi, maka uji independensinya bisa kita pindahkan ke samping terlebih dahulu. Nah, di sini karena sudah ditentukan bahwa datanya tidak seragam dan harus diubah sebagaimana caranya agar mengikuti distribusi uniform, maka teman-teman bisa kembali melakukan hal yang sama. Di sini dituliskan control chart, lalu dia bisa diganti ya datasetnya. Kita masukkan lagi satu kolom di kiri. Nah, ini adalah kolom dataset yang baru. Oke. Sampai 46 ya. Nah, datasetnya ini kita sebenarnya bisa ambil aja dari yang sebelumnya. Kita rapikan. Lalu tadinya data ke-17 yang merupakan data outlier, ini kita bisa masukkan ke dalam kelas manapun karena dia berisi uniform. Lain halnya jika berisi normal, maka data yang dimasukkan adalah mean-nya atau rata-ratanya, dan jika distribusinya triangular, maka yang dimasukkan adalah modusnya. Nah, karena di sini uniform, maka saya bisa langsung aja memilih karena saya ingin memilih angka 151 karena berada di dalam batas yang sudah ditentukan. Ini boleh kayak gitu aja. Ini bisa kita highlight dulu untuk mengetahui data mana yang baru saja kita ubah. Selanjutnya tentunya kita harus memvisualisasikan lagi control chartnya. Ini teman-teman bisa duplicate aja biar gampang, caranya copy dan juga paste proses pengeringannya. Lalu yang ini bisa di merge dulu biar gampang. Oke, dimasukkan. Lalu karena kita sudah memiliki dataset yang baru, maka kita bisa siapkan lagi di sininya. Nah, tadi kan rentang yang dipilih adalah F4 ya, durasi yang ada di sini. Karena kita sudah nggak menggunakan F4 lagi, kita bisa ganti rentangnya menjadi rentang dataset yang kita mau, yaitu P4 hingga P49. Oke, kalau sudah jangan lupa untuk dimasukkan rangkaiannya. Oke, agar sama ya seperti yang tadi, kita ubah saja urutannya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, data yang tadinya berada di luar batas kendali ternyata sudah masuk ke dalam control chart, dan ketika kita lihat juga sudah selesai ya di sini, maka bisa dinyatakan bahwa imputasi datanya berhasil. Ini teman-teman bisa berikan keterangan saja bahwa data seragam. Oke, baik, jika sudah kita bisa lanjut ke uji independensi di video selanjutnya. Oke, untuk uji keseragaman cukup sampai sekian. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.